Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah online Immanuel Esimoloka kita yang tercinta. Apa kabar saudaraku sekalian? Ada sukacita? Puji Tuhan. Doa kami senantiasa saudaraku sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Baiklah saudaraku sekalian, sekedar informasi, kita sudah memulai ibadah seperti biasa lagi. Dan bagi saudara-saudara yang ingin bergabung dengan kami, saudara bisa daftar seminggu sebelum kebaktian. Dengan syarat kita harus mematuhi protokol yang diadakan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak, bawa token ya, jangan lupa tokennya, dan bawa sanitizer untuk diri kita sendiri, dengan sering-sering membersihkan tangan agar kita tetap keadaan bebas kuman. Dan saya rasa itulah informasi untuk ibadah, seperti ibadah bersama di Immanuel. Dan untuk mempersingkat waktu saudaraku sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengarkan dan Tuhan berkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai Natal untuk kalian semua. Saya bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara apa arti Natal bagi saya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 tertulis, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Natal bisa menjadi sangat sibuk dan mungkin sangat kacau, tetapi juga merupakan waktu yang indah dan bermakna sepanjang tahun. Di masa lalu, orang-orang sibuk berbelanja, membeli hadiah, dan berpesta. Kebanyakan orang-orang mendengarkan lagu-lagu klasik, melihat lampu-lampu dan dekorasi yang rumit di mana-mana, di pusat perbelanjaan, dan di sepanjang jalan-jalan di Orchard Road, menghabiskan setiap saat bersama keluarga dan teman-teman. Ketika hadiah akan diletakkan di bawah pohon Natal, kami sangat bersemangat dan akan mengguncang hadiah yang terbungkus dengan rapi. Kami berusaha mati-matian untuk menebak apa yang ada di dalam kotak-kotak tersebut untuk saya. Kami tidak selalu mendapatkan apa yang kami inginkan, meskipun kami mengakui bahwa kami mendapatkan lebih dari apa yang sebenarnya kami butuhkan. Itu adalah sukacita menerima hadiah Natal dari seseorang yang paling kami hargai. Namun 2 tahun ini, Natal terasa berbeda bagi kita semua, terutama selama krisis pandemi ini. Pernahkah Anda memikirkan arti Natal yang sebenarnya? Natal bisa sangat berarti jika Anda tahu bahwa seseorang yang mencintai Anda sedang merencanakan sesuatu yang istimewa, khususnya dengan Anda. Saya percaya Tuhan melakukan ini untuk kita masing-masing setiap hari. Dia memiliki kejutan besar untuk kita masing-masing. Yang pertama, hadiah luar biasa dari Tuhan untuk Anda dan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan datang ke bumi ini dengan cara yang sangat sederhana, di dalam bentuk bayi yang lahir di kandang. Anak Kristus adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Itu sebabnya orang Kristen merayakan Natal. Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang besar bagi kita masing-masing, dan jalan menuju kehidupan itu adalah melalui Yesus. Ketika Anda mulai melihat Yesus sebagai pemberian Tuhan kepada Anda, maka semua karunia lain yang Tuhan miliki untuk Anda akan diberikan. Natal adalah waktu refleksi spiritual atas dasar-dasar penting dari iman Kristen. Ini juga merupakan perayaan. Saat itulah orang Kristen merayakan kasih Tuhan bagi dunia melalui kelahiran anak Kristus, yaitu Yesus. Yesus dilahirkan untuk membayar harga untuk hal-hal salah yang telah kita lakukan, yaitu dosa. Tuhan mengutus putra tunggalnya untuk menjadi penebus segala dosa kita, agar kita tidak terpisah dari Tuhan. Tanpa Yesus, kita semua akan mati untuk dosa-dosa kita. Kita mewarisi sifat dosa kita dari manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Sementara menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, Yesus datang ke dunia sebagai bayi untuk menyelamatkan kita semua. Bagi orang Kristen, makna Natal yang sebenarnya adalah perayaan Juru Selamat, Yesus Kristus.
Kita tahu bahwa melalui kepercayaan kepada Kristus, kita adalah putra dan putri Allah. Surga suatu hari nanti akan menjadi rumah kita. Mungkin ini akan membantu Anda melihat musim Natal secara berbeda tahun ini. Kesempatan untuk benar-benar menikmati keajaiban dan kekaguman musim ini. Berdoa dan carilah kebaikan Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa untukmu. Mungkin selama ini Anda tidak menerima sebagai hadiah. Tetapi hari ini Tuhan memberi kita hadiah istimewa itu, yaitu Yesus. Dia mencintaimu dan Dia juga peduli padamu. Yang kedua, rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Poin yang pertama, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Apakah Anda tahu arti nama Anda? Yesus, bagaimanapun dinamai untuk apa yang akan Dia lakukan untuk umat Allah. Nama Yunani Yesus adalah terjemahan dari nama Ibrani Joshua, yang dapat berarti Tuhan adalah keselamatan, Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan berjanji bahwa ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Bagi banyak dari kita, bagian tersulit dari keselamatan adalah tidak percaya bahwa Yesus adalah seperti yang Dia katakan. Terus percaya melalui semua pasang surut kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya, bahwa kita telah dan sedang diselamatkan. Poin yang kedua, apa arti diselamatkan? Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 mengatakan bahwa dosa masuk ke dunia oleh satu orang. Oleh karena itu semua orang telah berbuat dosa. Dosa adalah penyakit generasi yang telah diturunkan ke seluruh manusia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa menyebabkan kematian dan kehancuran, tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tetapi dalam skala besar. Dosa adalah penyebab penyakit, bencana, dan kematian. Tuhan tidak bermaksud agar ciptaannya terjebak dalam kegilaan ini. Niatnya adalah agar umat manusia menjalani kehidupan yang indah dan menyegarkan di kerajaannya. Tuhan ingin mengembalikan umat manusia kembali ke tempat asalnya dan dalam bentuk aslinya. Dia ingin kita hidup bersamanya selamanya. Tetapi kita tidak dapat hidup dengan Dia dalam keadaan kita yang berdosa ini. Tertulis dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, dan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-7. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kematian dan dari jeratan musuh. Dia ingin kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hidupmu berharga baginya. Dia menciptakan Anda setelah semua, dan Dia mencintaimu.
Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia, yang berarti bahwa meskipun kita tidak pantas mendapatkannya, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Anda dilahirkan kembali, Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat Anda yang pengasih, dan Anda bersedia untuk bertumbuh dalam hubungan yang baik dengan Dia. Anda telah meminta pengampunan atas dosa-dosa masa lalu, dan Anda telah menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepadanya. Seperti juga yang tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kasih dan damai Natal menyertai kita sekalian. Selamat berhari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku sekalian, memberikan suatu persembahan adalah merupakan suatu ibadah. Bagi saudaraku sekalian masih diberkati dan ingin memberkati, saudara bisa scan QR code. Dan bagi saudara juga yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa scan QR code dan kami semua siap membantu saudara. Baiklah saudaraku sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan berkati.